Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Joko Widodo, selayak Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Tri Rismahayarini, selayak Menteri Sosial Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Budi Gunadi Sadikin, selayak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang terhormat Dr. Nurdin, selayak Wali Kota Tangerang. Yang terhormat Bapak Stefanus Liberty, selayak Kepala Sekolah SMP Santa Laurencia. Pertama-tama, marilah kita semua bersyukur sebesar-besarnya atas anugerah yang baru ini Allah berikan kepada kami. Kehadiran kita di pagi yang cerah ini merupakan karunia besar yang harus kita syukuri, karena masih diberikan kesempatan untuk hadir di sini dengan kondisi yang sehat dan semangat yang membara untuk menyelenggarakan acara ini dengan baik. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Nathan Hartono, seorang siswa dari kelas 9E di SMP Santa Laurencia. Sebelum saya mengawali pidato ini, pernahkah kita semua merenung tentang nilai-nilai kehidupan yang seringkali terabaikan dan dianggap remeh? Kadang-kadang, dalam kehidupan sehari-hari yang sibuk, kita lupa untuk menghargai keberuntungan yang sama seperti kita. Ada orang-orang yang harus berjuang keras menghadapi tantangan hidup mereka, terutama mereka yang hidup dengan disabilitas. Seringkali kita melihat pemandangan yang mengharukan di sekitar kita, di mana orang-orang yang disabilitas harus berjuang keras untuk mendapatkan akses yang layak terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan berbagai fasilitas lainnya. Dari data dari situs web Liputan 6 menunjukkan bahwa ada sekitar 30,38 juta jiwa atau 14,2% dari seluruh penduduk Indonesia yang hidup dengan disabilitas. Angka ini memperlihatkan bahwa masih banyak yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa mereka mendapat dukungan dan kesempatan yang pantas bagi martabat mereka. Penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran dan empati terhadap orang-orang yang hidup dengan disabilitas. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat kita, dan mereka memiliki potensi, aspirasi, dan kontribusi yang berharga bagi kemajuan bersama. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap kesempatan dan dukungan yang mereka butuhkan. Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan orang-orang yang disabilitas. Langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk membangun lebih banyak panti asuhan dan pusat rehabilitas yang memadai, serta menyediakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, keterampilan, dan kesempatan pekerjaan yang layak. Namun, upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Setiap individu juga memiliki peran yang besar dalam menciptakan lingkungan dan inklusif dan ramah bagi orang-orang yang disabilitas.
Kita harus memperlakukan mereka dengan hormat, empati, dan kesetaraan terlepas dari latar belakang atau kondisi fisik mereka. Para hadirin sekalian, saat ini banyak orang yang dengan disabilitas menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Keterbatasan fisik atau mental yang mereka miliki seringkali membuat mereka kesulitan dalam mendapatkan perawatan yang tepat dan layanan yang memandai. Inilah mengapa pentingnya bagi pemerintah dan lembaga kesehatan untuk memperhatikan kebutuhan kesehatan khusus ini. Selain itu, penting bagi kita semua untuk memahami bahwa setiap individu dengan disabilitas memiliki kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, pendekatan suatu ukuran untuk semua tidak akan efektif. Kita perlu mengadopsi pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga perlu lebih sadar akan hak-hak orang dengan disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama dengan kita semua untuk hidup dengan martabat dan mendapat kesempatan yang setara dalam kehidupan. Diskriminasi kepada mereka harus dihapuskan dan kita semua harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua individu. Selain itu, penting bagi kita untuk memberikan dukungan moral dan emosional kepada mereka, kepada orang-orang yang disabilitas serta keluarga mereka. Mereka seringkali menghadapi tekanan dan tantangan yang besar, dan dukungan dari masyarakat yang memberi kekuatan dan semangat bagi mereka untuk terus berjuang. Dalam hal ini, pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap orang-orang yang disabilitas. Penting bagi sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan inklusif dan kurikulum mereka, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan inklusi. Selain itu, penting bagi kita semua untuk melihat orang-orang disabilitas sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Banyak di antara mereka yang berhasil mengatasi tantangan hidup mereka dan mencapai prestasi luar biasa dalam berbagai bidang. Mereka adalah contoh nyata bahwa kehidupan tidak ditentukan oleh keterbatasan fisik atau mental, tetapi oleh tekad dan semangat yang meraih impian. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mendukung dengan perjuangan hak-hak orang-orang yang disabilitas. Kita harus memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial. Maka, marilah kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik dan mengakui nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari hak-hak setiap individu, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas, dan mengambil langkah-langkah nyata untuk memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan inklusi. Kita dapat menciptakan dunia yang lebih beragam, toleran, dan
berempati bagi semua, untuk kita dan untuk mereka. Demikian sedikit dari pemikiran saya, dan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan serta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah dapat hadir dalam acara ini. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin mengutip sepatah kata-kata dari yang bisa menginspirasi kita semua. Semoga sehat, segar, dan semangat senantiasa. Quote ini adalah quote dari Bapak Sedarma Wijono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.